Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Hadizal Alushikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Hari ini masuk edisi ke-227, Minggu 22 September 2024. Kembali saya ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Malam, Ded. Malam, Kak. Kita ulas berita, Ded, malam ini ya. Untuk kesekian kalinya ya. Dan kita mengucapkan terima kasih dan apresiasi untuk penonton SN, Ded ya. Karena dua edisi berturut-turut ulas berita itu mendapat viewer yang cukup tinggi, Ded ya. Ada yang ribuan ya. Dan kita setia menayangkan ya ulas-ulas berita dengan kupasan mendalam ya untuk penonton Lesa SN, dan kita kupas satu persatu berita yang kita ulas hingga itu dicintai oleh penonton Lesa SN. Dan malam ini kita kembali ulas berita, Ded ya. Di belakang layar tadi sebelum kita rekaman, kita sudah sepakat ulas berita tentang perkembangan terakhir dugaan korupsi LRT di Kota Palembang, Ded ya. Dan ada berita yang hari Sabtu ya, walaupun hari libur, kita tetap posting di koran sn.com itu tentang ada 25 miliar. 25,6 miliar. Oke, dilarat 25,6 miliar. Oke, yang mengalir ke beberapa pihak ya. Dan ini diungkapkan oleh pihak Kejati Sumsel, Ded ya. Kak. Dalam perkara dugaan korupsi LRT Sumsel. Untuk berita yang uang mengalir ini ya, Dedi akan mengulasnya yang pertama kali. Silakan, Dedi. Kak, dalam dugaan kasus korupsi kegiatan pekerjaan pembangunan prasarana kereta api ringan atau LRT di Provinsi Sumsel pada Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun 2020, Kak ya. Di mana dalam perkara tersebut Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel Umaryadi SHMH didampingi Kasih Penyidikan Haidirman SHMH dan Kasih Penkum Fani Yulekasari SHMH memang telah mengatakan bahwa dalam perkara ini ada aliran uang sebesar 25,6 miliar yang mengalir ke beberapa pihak, Kak ya. Di mana dikatakan oleh Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel Umaryadi SHMH, jika uang 25,6 miliar yang mengalir ke beberapa pihak tersebut terkait pemberian suap atau gratifikasi, Kak. Kepada siapa uang dugaan korupsi tersebut mengalir sudah diungkap pihak Kejati, Dedi? Dari keterangan Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Lekasari SMH, Kejati belum mengungkap, Kak ya. Siapa saja pihak-pihak yang menerima aliran uang tersebut, di mana Kasih Penkum Kejati Sumsel menegaskan bahwa sehingga kini tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel masih melakukan pendalaman penyidikan terkait hal tersebut, Kak. Oke, penonton Lesa SN, itu statement dari Kejati Sumsel tentang uang dugaan korupsi ya. Berapa tadi? 25,6 miliar ya. Dan saat berita ini kita lepas ya di koran sn.com, itu mendapat respon yang cukup tinggi ya. Saya sebagai pemimpin redaksi itu mendapat beberapa kali telepon dan WA itu menanyakan ya. Karena beritanya menurut mereka itu belum lengkap. Karena kalau lebih lengkapnya lagi diungkap kepada siapa uang itu mengalir. Dan kita kemudian membuat berita berikutnya ya, Kak. Di hari yang sama ya, tentang apa berita itu diulas berita sesaat lagi. Dan berita yang kita posting setelah berita uang yang mengalir tersebut, Ded ya, itu ternyata ada komentar dari Pak Susno ya. Pak Susno Duaji. Assalamualaikum Pak Susno Duaji. Semoga Pak Susno Duaji selalu sehat dan lancar melaksanakan aktivitas. Dalam pembicaraan lewat telepon ya dan WA dengan Pak Susno itu pernah terjadi ya, bahwa Pak Susno itu minta kepada Kejati Sumsel untuk jangan ragu, Ded ya, mengungkap dugaan korupsi LRT ini ya. Dan setelah saya kirimkan tautan berita tentang uang yang mengalir 25,6 miliar kepada siapa, itu Pak Susno menanyakan kepada saya, kepada siapa uang itu mengalir. Dan saya menjawab belum diungkap pihak Kejati. Dan jawaban dari Pak Susno berikutnya itu kita jadikan berita, Ded ya. Dan Dedi bisa cerita, silakan.
Ya, terkait hal tersebut, Pak Susno Duaji, tokoh masyarakat Sumsel dan juga mantan Kabar Reskrim Polri, Kak, ya, bahwa terkait aliran uang yang dikatakan Kejati Sumsel sebesar 25,6 miliar yang mengalir ke beberapa pihak, Kak, ya. Ya. Pak Susno Duaji meminta agar Kejati mengungkap siapa saja penerima aliran tersebut. Dikatakan Pak Susno Duaji harus diungkap supaya tidak menjadi isu liar, Kak, ya. Dan pengungkapan siapa saja pihak-pihak yang menerima aliran tersebut dikatakan Pak Susno supaya tidak menjadi fitnah pada seseorang, Kak. Oke, itu statement singkat ya, dari Pak Susno Duaji tentang uang yang mengalir senilai 25,6 miliar dalam dugaan korupsi LRT Palembang. Dan sebelumnya itu ada berita statement Pak Susno yang meminta Kejati Sumsel itu jangan ragu untuk mengungkap dugaan korupsi LRT ini, Ded, ya. Mungkin Dedi bisa mengungkapnya lagi di ulas berita kita kali ini, silakan. Ya, Kak, dalam perkara dugaan kasus korupsi LRT Sumsel ini, Pak Susno Duaji selaku tokoh masyarakat Sumsel dan juga mantan Kabar Reskrim Polri meminta agar Kejati Sumsel jangan ragu untuk mengusut tuntas dugaan korupsi LRT tersebut, dikarenakan menurut Pak Susno Duaji sudah menjadi perhatian masyarakat Sumsel, Kak, ya. Hal tersebut menurut Pak Susno Duaji mengingat kerugian negara yang cukup besar, yakni 1 triliun lebih. Maka dari itu Pak Susno berharap agar Kejati Sumsel jangan ragu untuk mengusut tuntas sampai tuntas dugaan kasus korupsi LRT tersebut, Kak. Selain itu Pak Susno Duaji juga mengungkapkan dia berharap Kejati Sumsel dalam proses penyidikan perkara ini harus betul-betul dilakukan murni penyidikan, Kak, ya, untuk mengungkap dugaan kasus korupsi tersebut. Karena menurut Pak Susno Duaji masyarakat menunggu terkait pengungkapan kasus ini karena dikatakan Pak Susno sebelumnya Kejati Sumsel pernah melakukan lidik perkara ini, namun tidak ada kabarnya, hilang begitu saja. Dan kini menurut Pak Susno Duaji perkaranya kembali dibuka dan sudah tahap penyidikan, Kak. Oke, itu statement dari Pak Susno ya, yang sebelumnya itu, Ded, ya, saat perkara ini baru terungkap ke permukaan. Kemudian, Ded, ya, dalam perkembangannya itu ada statement Kejati juga, Ded, ya, ada uang yang disita dalam perkara dugaan korupsi ini. Mungkin Dedi bisa menyebutkan uang itu uang apa dan bagaimana kondisi itu bisa terjadi. Silakan, Dedi. Ya, Kak, dari keterangan kasih asisten bidang tindak pidana khusus atau Aspitsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Umar Yadi SMH yang saat itu didampingi oleh Kasih Penyidikan bidang Pitsus Kejati Sumsel Haidirman SMH dan juga Kasih Penkum Fani Yolekasari SMH, bahwa memang dalam perkara ini Kejati Sumsel menyita sejumlah uang, Kak, ya ini berjumlah 2 miliar lebih. 2 miliar lebih maksudnya 2 miliar 88 juta, Kak, ya. Di mana menurut asisten bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel, jika uang tersebut merupakan sisa, Kak, uang sisa yang belum dibagikan ke beberapa pihak terkait suap dan gratifikasi dalam perkara ini. Jadi menarik juga ini, Ded, ya. Pihak Kejati mengungkap nggak, Ded, kemana uang itu mau dialirkan? Sebelum dibagikan sudah disita duluan? Ya, sejauh ini pihak Kejati Sumsel belum mengungkap, Kak, ya, siapa saja, maksudnya untuk siapa saja dan uang itu disita dari siapa, belum juga diungkap oleh Kejati Sumsel. Kalau kita saat kita tanyakan kepada Kasih Penkum hanya menjawab masih dalam proses penyidikan dan pendalaman penyidikan, Kak. Dan ini kita apresiasi ya tugas Kejati untuk mengungkap uang yang mengalir itu kepada siapa saja. Kemudian uang yang sisa itu kemana saja itu ya, dan bagaimana proses hukum selanjutnya. Kalau belum menerima itu gimana ya? Andai kata belum menerima tapi sudah dijata, ini bagaimana? Itu pihak Kejati ya, tugas Kejati nanti untuk mengungkap secara jelas dugaan korupsi LRT di Palembang ini. Makin luas ya dugaan korupsi ini, Ded, ya, berkembang, Ded, ya. Dan sebelumnya itu kita di Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com sudah membuat berita, Ded, ya, tentang penahanan 3 tersangka untuk perkara ini. Mungkin Dedi bisa mengulasnya lagi secara mendalam, silakan. Ya, Kak, dalam penyidikan dugaan kasus korupsi LRT Sumsel ini, Kak, ya, pada Kamis malam 19 September 2024 Kejati Sumsel
menahan 3 tersangka dalam perkara tersebut, di mana ketiga tersangka tersebut dikatakan Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel Umar Yadi SMH, yaitu Kepala Divisi 2 PT Waskita Karya Tbk. Kemudian tersangka kedua Kepala Divisi Gedung 2 PT Waskita Karya Tbk. Kemudian tersangka ketiga yaitu Kepala Divisi Gedung 3 PT Waskita Karya Tbk Kak ya. Dalam penjelasannya Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel Umar Yadi SMH mengatakan bahwa ketiga tersangka tersebut sebelumnya diperiksa sebagai saksi Kak ya. Dari hasil pemeriksaan sebagai saksi dan penyidikan, tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel mendapati alat bukti yang cukup terkait keterlibatan ketiga saksi tersebut hingga dinaikkan statusnya menjadi tersangka Kak. Selanjutnya Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel Umar Yadi SMH menegaskan bahwa untuk ketiga tersangka yang ditetapkan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Pak Jo, Palembang Kak. Oke, sehari setelah ditahan, itu kita mau berita mereka langsung diperiksa lagi, Ded ya? Iya Kak. Mungkin Dedi bisa cerita, silakan. Ya, sehari setelah ditahan ya ini pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 Kak ya. Ketiga tersangka tersebut memang dilakukan pemeriksaan kembali oleh tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel. Pantauan Suara Nusantara di Kejati Sumsel saat itu ketiga tersangka dibawa dengan menggunakan mobil tahanan dari Rutan Pak Jo Palembang dengan dikawal petugas kejaksaan. Kemudian setibanya di Kejati Sumsel, kemudian mereka diperiksa di ruang pemeriksaan bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel Kak ya. Di mana dari keterangan Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH membenarkan bahwa ketiga tersangka tersebut diperiksa dengan status tersangka usai ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejati Sumsel. Pemeriksaan sendiri menurut Kasipenkum Kejati Sumsel masih dalam rangka melengkapi berkas perkara dan juga pendalaman penyidikan terkait perkara tersebut Kak. Oke, Dedi, tentang materi yang ditanyakan kepada para tersangka, Dedi, ada diungkap pihak Kejati? Dari pihak Kejati Sumsel belum mengungkap Kak ya materi apa saja yang ditanyakan kepada ketiga tersangka. Cuman Kasipenkum mengungkapkan bahwa mengakui bahwa tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel mengajukan sejumlah pertanyaan kepada masing-masing tersangka maksudnya Kak. Ada pihak lain yang diperiksa dan sebagai saksi misalnya dalam perkara ini selain tiga tersangka tersebut pada hari Jumat minggu lalu? Ya Kak, pada Jumat kemarin Kasipenkum Kejati Sumsel mengatakan bahwa tidak ada pihak lain yang diperiksa sebagai saksi, hanya ketiga tersangka tersebut Kak ya. Namun dari keterangan Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH bahwa sebelum ditetapkannya ketiga tersangka tersebut sebagai tersangka, ada 34 saksi yang diperiksa tim jaksa penyidik termasuk ketiga tersangka tersebut Kak. Oke, ya. Dan setelah berita ini kita posting ya di koran sn.com, itu banyak sekali dugaan-dugaan dan info-info liar ya yang bertanya kepada saya sebagai pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com, tapi saya tidak bisa menjawabnya ya karena itu adalah wilayah dari Kejati Sumsel. Dan untuk penonton SN, yakinlah apapun perkembangan terkini dan update terkini dari dugaan korupsi LRT ini akan kami beritakan ya di Suara Nusantara, edisi cetak dan koran sn.com. Kemudian tentang modus dalam perkara dugaan korupsi ini apa, Dedi? Silakan. Ya, modus dalam dugaan kasus korupsi tersebut sudah diungkap oleh Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel Umar Yadi SMH Kak ya. Di mana Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel mengungkapkan jika modus operandi tersebut yakni ditemukan fakta hukum markup terhadap kontrak pekerjaan perencanaan LRT. Kemudian juga ada aliran suap dan gratifikasi ke beberapa pihak Kak. Ke beberapa pihak itu belum diungkap juga, Ded ya? Belum diungkap Kak. Nilai gratifikasinya, Ded? Termasuk nilai gratifikasinya belum juga diungkap oleh Kejati Sumsel Kak. Cuman dalam rilisnya kepada sejumlah media, Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel hanya mengungkap terkait 25,6 miliar yang mengalir ke beberapa pihak, dan Kejati Sumsel juga menyita uang 2 miliar 88 juta yang sisa uang yang belum dibagikan terkait suap dan gratifikasi tersebut. Kita sayangkan ya pembangunan LRT ya yang melintas di tengah pusat kota Palembang itu ternyata ada dugaan korupsinya, Ded ya. Dan kita mengingat
secara flashback Ded ya, pembangunan LRT ini kan dulunya banyak sekali membuat kemacetan ya, karena tiang-tiangnya itu dibangun di sepanjang median jalan ya, dan ternyata sudah selesai, ternyata belakangan ada dugaan korupsinya, dan kita harap Kejati Sumsel dapat mengungkap tuntas dugaan korupsi ini. Penonton Lesa SN, khusus untuk dugaan korupsi LRT ini, saya beberapa kali menghubungi Pak Susno Duaji untuk minta komentar ya. Dan sebenarnya bukan minta komentar LRT juga ya, karena hubungan saya dengan Pak Susno itu begitu akrab hingga terjadi komunikasi lewat telepon itu sering kali ya. Dan ketika saya mengungkapkan ada perkara LRT ini, Pak Susno beberapa kali berkomentar ya. Iya, Kak. Dan komentar yang sudah kita terbitkan sebelumnya ya, itu apa Dedi? Silakan. Ya, Pak Susno Duaji selaku tokoh masyarakat Sumsel dan juga mantan Kabaris Kempori berharap Kejati Sumsel jangan berlarut-larut Kak ya dalam melakukan proses penyidikan dugaan kasus korupsi LRT tersebut. Kemudian Pak Susno Duaji juga meminta agar proses penyidikannya jangan sampai berbau politik Kak ya. Mengingat saat ini kan Sumsel sedang melaksanakan tahapan pilkada. Mengapa dikatakan Pak Susno berbau politik? Karena sekarang ini sangat mudah sekali perkara dikait-kaitkan dengan dengan dugaan mengkriminalisasi ataupun terkait politik di mana ada yang mau mencalon Kak ya. Dari itulah dia berharap dalam penyidikan perkara ini Kejati Sumsel melakukan proses penyidikan murni untuk penegakan hukum terkait dugaan kasus korupsinya Kak. Selanjutnya Pak Susno Duaji meminta agar Kejati Sumsel melakukan proses penyidikan dengan cepat dan tepat Kak ya. Untuk pihak-pihak yang terbukti, Pak Susno meminta agar segera dibawa ke pengadilan Kak. Oke, tentang pengembangan penyidikan, silakan Dedi. Ya, terkait pengembangan penyidikan dugaan kasus korupsi LRT tersebut, memang sebelumnya Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel Umar Yadi SMH saat melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka Kak ya, telah menegaskan bahwa penyidikan perkara tersebut tidak menutup dilakukan kemungkinan pengembangan penyidikan Kak ya, karena dikatakan Umar Yadi SHMH selaku Aspitsus Kejati Sumsel, karena pada saat ini baru yang ditemukan yakni fakta di tahap pekerjaan perencanaan teknis pembangunan prasarana LRT saja Kak. Dari itulah Kejati Sumsel kedepannya masih terus melakukan pendalaman penyidikan Kak. Oke Dedi, kayaknya udah cukup ya kita ulas berita dan kupas tuntas untuk dugaan korupsi LRT. Yeah. Kita ulas berita lagi tapi dengan berita yang berbeda Ded ya. Yeah. Dan kita akan mengulas berita yang juga viral di Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com, yakni dugaan korupsi batubara di Sumsel. Kita langsung saja dengan komentar Pak Susno Duaji tentang peran kepala daerah yang mengeluarkan izin usaha pertambangan. Silakan Dedi. Ya, nama perkara tersebut yakni dugaan kasus korupsi pengelolaan tambang izin pertambangan batubara PT Andalas Bara Sejahtera yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup tahun 2010 sampai dengan 2014 di wilayah Provinsi Sumsel hingga mengakibatkan kerugian negara sebesar 555 miliar Kak ya. Di mana terkait perkara tersebut Pak Susno Duaji selaku tokoh masyarakat Sumsel yang juga mantan Kabareskrim Mabes Polri mengatakan bahwa apabila dalam perkara tersebut kepala daerah yang menjabat saat itu selaku memberi izin kepada perusahaan batubara, perusahaan swasta batubara, jika kepala daerah saat itu menerima suap atau sesuatu, maka kepala daerah tersebut bisa kena Kak. Oke, itu statement Pak Susno ya, khusus untuk perkara dugaan korupsi batubara. Kemudian Pak Susno juga berkomentar tentang pencucian uang dalam dugaan korupsi batubara ini. Mungkin Dedi masih ingat, silakan Dedi. Pak Susno Duaji meminta agar Kejati Sumsel mengejar Kak ya soal tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam dugaan kasus korupsi batubara yang kini dilakukan penyidikan oleh Kejati Sumsel. Di mana dikatakan Pak Susno Duaji dalam mengejar soal TPPU tersebut, buktikan dulu terkait dugaan korupsinya dan siapa saja yang menerima aliran-aliran uang terkait dugaan korupsi tersebut. Setelah itu dibuktikan, barulah kata Pak Susno Duaji dibuktikan untuk tindak pidana pencucian uangnya Kak. Pengembangan terakhir penyidikan di Kejati Sumsel untuk perkara ini apa Dedi, silakan. Ya, perkembangan terakhir dari Kejati Sumsel Kak ya melalui kasih penerangan hukum
atau Penkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SHMH bahwa untuk saat ini berkas perkara 6 tersangka yang telah ditetapkan dan ditahan oleh Kejati Sumsel hampir rampung nggak ya? Di mana sejauh ini dikatakan Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SHMH bahwa tim jaksa penyidik masih melakukan proses pemberkasan yang nantinya berkas tersebut akan dilimpahkan ke penuntut umum nggak? Oke, Dede, kita flashback sedikit dengan penetapan 6 tersangka dan langsung dilakukan penahanan waktu itu, Dede, ya. Kak. Mungkin Dedi bisa ulas, silakan Dedi. Ya, ketika itu Kejati Sumsel langsung merilis penetapan ke-6 tersangka Kak ya, yang kemudian dilakukan penahanan di mana 6 tersangka ini 5 tersangka ditahan di rutan Pak Jo Palembang dan 1 tersangka yang merupakan perempuan ditahan di lapas perempuan Merdeka Kota Palembang Kak ya. Di mana dalam perkara tersebut Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel Umar Yadi SMH dalam rilisnya mengatakan bahwa ke-6 tersangka tersebut sebelumnya dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dan dari hasil pemeriksaan saksi dan penyidikan ditemukan 2 alat bukti permulaan yang cukup hingga hingga ke-6 saksi tersebut dinaikkan statusnya menjadi tersangka dan dilakukan penahanan Kak. Untuk 6 tersangka tersebut terus dilakukan pemeriksaan, Ded, ya? Iya Kak, dalam perkara ini terakhir ke-6 tersangka dilakukan pemeriksaan oleh Kejati Sumsel. Sudah ada jadwal persidangan, Dedi? Sejauh ini dari Kejati Sumsel belum memberikan statement terkait jadwal persidangan Kak ya, karena menurut Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH bahwa berkasnya kan belum rampung Kak, baru akan segera rampung. Jadi untuk persidangannya menunggu berkas perkaranya nanti rampung baru dilimpahkan ke pengadilan. Tentang pemeriksaan saksi-saksi lain di luar 6 tersangka tersebut, Dedi? Ya, Kasih Penkum Kejati Sumsel sebelumnya telah mengatakan bahwa dalam penyidikan dugaan kasus korupsi batubara tersebut sudah ada sejumlah saksi yang diperiksa oleh tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel ya. Di mana Suara Nusantara dan koran sn.com selalu membuat beritanya setiap ada update pemeriksaan kepada saksi-saksi. Di mana para saksi-saksi yang diperiksa tersebut dari keterangan Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH di antaranya yakni saksi dari pihak pemerintahan di Kabupaten Lahat, salah satunya yaitu dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat. Kemudian ada juga saksi dari Dinas Lingkungan Hidup Sumsel. Kemudian ada juga saksi dari Dinas Pertambangan dan Energi atau SDM Provinsi Sumsel. Selanjutnya juga ada saksi dari pihak BUMN PTBA. Kemudian kepala daerah yang menjabat kala itu ya, saat izin usaha pertambangan ini diterbitkan, sudah diperiksa juga, Ded, ya? Sudah Kak. Pernah kita beritakan, Ded, ya? Pernah Kak. Mungkin Dedi bisa mengulasnya sedikit? Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH saat itu Kak ya, membenarkan bahwa tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel memeriksa kepala daerah saat itu, yakni mantan Bupati Lahat 2 periode Kak ya, di mana dikatakan Fani Yulia Kasari SMH bahwa pemeriksaan mantan Bupati Lahat 2 periode tersebut dilakukan pemeriksaan di Kejati Sumsel oleh tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel. Menurut Fani bahwa mantan Bupati Lahat 2 periode tersebut dilakukan pemeriksaan dari pagi hari menjelang sore hari Kak. Kembali lagi ke komentar Pak Susno 2J ya, tentang harapan Pak Susno agar pihak BUMN ya dalam hari ini PTBA ya untuk diperiksa. Tapi Dedi menjelaskan dulu harapan Pak Susno ini dikaitkan dengan dugaan korupsi ini yang terkait dengan perkara korupsi yang wilayah lahan PTBA-nya, wilayah lahan PTBA itu diambil ya oleh pihak perusahaan yang dalam dugaan korupsi ini. Silakan Dedi. Sebelumnya Kasih Penkum Kejati Sumsel Kak ya, Fani Yulia Kasari SMH menjelaskan terkait modus dalam dugaan kasus korupsi batubara ini, di mana dikatakan Kasih Penkum Kejati Sumsel bahwa dalam perkara ini PT Andalas Bara Sejahtera atau PT ABS yang merupakan perusahaan milik swasta dengan struktur kepengurusan perusahaan yang selalu berubah-ubah pada tahun 2010 sampai dengan 2013 telah sengaja melakukan kegiatan penambangan di luar izin usaha pertambangan operasi produksi atau IUP-OP
milik perusahaan tersebut dan masuk ke dalam wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi milik PT Bukit Asam Tbk, di mana hal tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan pembebasan lahan tanah milik warga desa sekitar yang masuk di dalam wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi PT Bukit Asam Tbk, Kak. Terkait hal tersebut, Pak Susno Dwaji, Kak, ya, Pak Susno Dwaji selaku tokoh masyarakat Sumsel meminta agar Kejati Sumsel dalam proses penyidikannya juga melakukan pemeriksaan kepada pihak BUMN, yaitu PTBA, Kak, ya. Namun Pak Susno Dwaji bukan menuduh, namun Pak Susno meminta agar dilakukan pemeriksaan pihak BUMN PTBA tersebut sebagai saksi, Kak. Terkait hal tersebut, memang tak lama kemudian Kejati Sumsel memeriksa sejumlah pihak dari PTBA sebagai saksi, Kak, ya, di mana hal tersebut dibenarkan oleh Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulekasari SMH, di mana para saksi yang dimana dikatakan Kasipenkum Kejati Sumsel, para saksi yang merupakan pihak dari BUMN PTBA tersebut diperiksa tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel di Kejati Sumsel, ya. Oke, penonton SSN, di Ulas Berita ya, kita sudah sangat sering mengulas ini dalam berbagai sisi, Ded, ya. Dan kita harapkan Kejati Sumsel dapat mengungkap jelas ya tabir dugaan korupsi batubara di Sumsel ini. Sudah 2 ulas berita kita kupas tuntas malam ini, Ded, ya. Satu, dugaan korupsi LRT di Palembang, dan satu lagi dugaan korupsi batubara di Sumsel, ya. Dan kita berharap penonton Lensa SN terus memberikan masukan-masukan positif kepada kita, Ded, ya. Tim Lensa SN dan redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com agar kita juga dapat memberikan tayangan-tayangan yang berkualitas, ya. Bila perlu silakan mengajukan nama-nama untuk diajukan untuk kita hadirkan sebagai podcast, ya, sebagai tamu podcast, dan tema-tema yang kita akan bahas di Ulas Berita. Dan sepertinya kita udah di ujung Ulas Berita, Ded, ya. Dan seperti biasanya di ujung Ulas Berita kita ada quotes, ya. Dan quotes kita malam hari ini adalah: walaupun banyak halangan dan rintangan, tetaplah kejar cita-citamu setinggi langit. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya, salam SN, salam kompak selalu.